ngasih testimoni nih tentang pil Mazakanza. Jadi beberapa waktu yang lalu aku mengalami masalah kewanitaan. Terus ada temen yang ngasih rekomendasi pil Mazakanza ini. Tapi aku sempat ragu, soalnya kan banyak nih pil herbal abal-abal yang dijual di luar sana. Tapi pil Mazakanza ini sudah ber-BPOM loh. Dan aku merasakan banget manfaatnya setelah konsumsi pil Mazakanza ini. Jadi buat teman-teman yang punya masalah kewanitaan seperti aku, bisa cobain ya pil Mazakanza ini. Kuy, cobain. Sekarang sampai hari keempat ya. Jadi setelah melihat lekuk tanah, aku sudah putuskan dan teman-teman setuju untuk esoknya menyusuri sungai. Kami memulai perjalanan agak siang karena kalau masih terlalu pagi, selain kondisinya masih terlalu lembab, matahari juga sinarnya belum cukup banyak. Kami sendiri juga butuh persiapan, butuh bikin sarapan. Kalau Iqbal kan dan Gagah kan masih bisa dengan mudah sarapan, karena kemarin sudah aku ceritakan bekalku aku berikan ke Gagah ya. Tapi kan untuk aku kan harus cari pucuk-pucuk tanaman untuk dimakan. Dan di tempat kami membuat bivak waktu itu sudah tidak ada manis rejo, dan ada tanaman cantigi itu sudah nggak ada. Setelah cantigi itu tidak bisa ditemukan, Iqbal juga agak kesulitan untuk makan karena tanaman yang akrab dengan mulut dan perut Iqbal itu ya cantigi gunung itu. Nah, kami mulai perjalanan turun lagi dan turun ke arah kanan karena itu lembah yang sungainya menjadi paling dekat. Belakangan aku tahu bahwa itu namanya Sungai Lemberang. Tetapi perjalanan untuk menuju dasar lembah ini juga nggak terlalu mudah, karena kami harus dalam kelebatan hutan ya, yang 3 lapis. Kemarin aku ceritakan itu terdiri dari pohon yang paling tinggi yang jadi payungnya hutan, kemudian pohon menengah dan semak belukar. Nah, dalam kondisi seperti itu kami kadang-kadang terjebak. Jadi ini miring tapi kemudian membentuk jurang yang nggak bisa dituruni. Nah, kalau nggak bisa dituruni berarti kita cari yang agak landai dalam kondisi hutan yang belum terjamah. Ini sangat
sangat-sangat menyita waktu. Belum lagi begitu semakin dekat ke sungainya, justru onak duri, jadi tanaman merambat yang berduri itu semakin lebat. Jadi kami hanya bisa menempuh jarak yang tidak terlalu jauh, ya, dengan perjuangan yang ekstra keras. Akhirnya kami berhasil sampai ke dasar lembah, ya, ke Sungai Lemberan. Nah, terutama buat teman-teman yang belum banyak membuka trek pendakian atau tersesat di hutan, saya akan lukiskan situasi sungai di gunung. Sungai di gunung itu biasanya sebagian besar waktu itu nggak ada airnya. Ia hanya ada airnya itu apabila terjadi hujan. Jadi air itu sekedar lewat sebenarnya. Nanti setelah air selesai lewat akan meninggalkan kubangan-kubangan. Sekalipun begitu, lumut tumbuh. Jadi ini membuat batu-batu itu licin. Kebanyakan sungai di gunung itu juga merupakan satu batuan yang utuh, jadi lempengan batuan yang terkorosi oleh air. Jadi air mengikis batu-batu itu dan membentuk alirannya. Saya beruntung memakai sepatu PDL itu karena ternyata sepatu PDL itu solnya itu mampu agak meredam kelicinan lumut. Nah, ini menjadi persoalan bagi kedua teman yang lain, karena kedua teman yang lain ini memakai sepatu biasa, bukan sepatu untuk menjelajah hutan. Maka Iqbal dan Gagah banyak terpeleset. Karena apa? Karena sungai di gunung itu kan sebentar miring, lalu pasti akan ada jeram. Jadi setiap antara 5 sampai 10 meter itu pasti ada jeram. Nah, ketinggiannya bervariasi. Ada jeram yang tingginya hanya 1 atau 2 meter, tapi ada juga yang sampai puluhan meter. Apabila terpeleset, terpelanting, kemudian kita nggak bisa mengerem diri, sudah pasti kita jatuh ke dasar jurang. Nah, bicara soal jatuh ke dasar jurang ini, yang paling banyak tentu saja adalah Iqbal. Karena apa? Karena matanya sudah terganggu, jadi dia udah nggak bisa pakai kacamata lagi. Yang kedua si Gagah. Nah, kedua orang ini juga ditunjang dengan sepatu yang tidak suitable, tidak sesuai. Jadi mereka terbanting-banting lah di sungai itu. Tetapi jatuh bangun tidak membuat kami kehilangan keceriaan dan justru dari seringnya jatuh ini kami mengembangkan pengetahuan baru. Iqbal menyampaikan pada saya, yang harus dilakukan ketika kita jatuh adalah menjaga agar kita tidak pingsan. Karena kalau kita tidak pingsan, maka ini kan miring dulu. Sebelum sampai ke jeram itu kan medannya miring. Jadi kita masih bisa memakai tangan dan kaki untuk mengurangi kecepatan atau
mencari sesuatu yang bisa dipakai untuk pegangan sehingga kita nggak jatuh ke dalam jeramnya. Kalaupun kita jatuhnya itu tidak dengan kecepatan yang penuh. Ya, setelah perjalanan ini cukup membuat kami kecapean, masih agak siang itu, aku putuskan untuk berhenti dulu, berhenti saja karena sudah terkuras, tenaga sudah habis buat jatuh bangun itu. Nah, saya putuskan untuk ya udah kita berhenti aja, kita bermalam lagi. Itu hari keempat ya. Nah, setelah bivak itu jadi dengan cara yang sulit tentu saja karena kita harus mengumpulkan kayu, semak dan sebagainya itu hanya dengan tangan kosong. Aku pergi berbelanja dalam tanda kutip. Ini ledekan di antara kami untuk mencari makanan. Jadi itu istilah lain untuk mencari makanan yang berkembang di antara kami bertiga waktu itu, belanja. Jadi Alex karena belanja. Nah, aku ngumpulin apapun yang bisa dimakan ya. Jadi mulai dari serangga, pucuk-pucuk tanaman, ada beberapa umbi-umbian. Pada suatu saat ketika aku sedang mengumpulkan daun, jadi agak jauh dari ini bivak kami itu, aku itu merasa kayak ada sesuatu yang nggak beres di belakangku, dan aku menoleh. Ternyata ada seekor anjing hutan yang cukup besar dan warnanya itu kehitaman. Dan kami berhadapan. Dia, aku ingat betul itu, dia menyeringai ini, tapi dia tidak menggeram. Jadi dia tidak memperdengarkan suara atau apa, tidak, tapi dia hanya memperlihatkan taringnya. Memang dalam pelajaran ilmu pawang di guru saya itu tidak diajarkan bagaimana menaklukkan atau menjinakkan anjing hutan, tetapi ada pelajaran umum yang namanya otosugesti. Jadi apabila menghadapi ular, buaya, harimau, itu yang pertama yang harus dilakukan itu adalah mensugesti diri sendiri bahwa aku diciptakan Tuhan itu lebih kuat dari binatang yang ada di depan kita. Jangan tanyakan apakah pada saat itu aku takut apa enggak. Tentu saja aku takut. Tetapi aku juga sadar bahwa ketakutanku itu tidak akan menyelesaikan masalah. Dan sangat berbahaya apabila aku nggak bisa mengusir binatang ini menjadi lebih punya nyali, lebih berani, maka dia akan mendatangi bivak bersama teman-temannya. Karena karakter anjing hutan itu mereka suka mengeroyok. Jadi jarang sekali anjing hutan itu menyerang sendirian. Dia pasti bawa konco-konconya. Padahal kondisi Iqbal itu matanya terluka, sedangkan Gagah adalah anak yang karena paling belum berpengalaman ya, dia masih gamang kalau berada di tengah hutan rimba seperti itu. Dan lebih dari itu kami bertiga tidak ada yang membawa senjata, jadi pembelaan diri pasti sangat minimal.
Ya, jadi singkatnya aku memakai autosugesti bahwa aku kuat. Jadi terasa sekali seakan-akan tubuhku itu bisa menjadi besar. Kemudian aku dalam hati berkata, maju. Kalau kamu berani maju, kita akan berkelahi. Dan kalau kita berkelahi, mungkin aku luka, tapi kamu pasti mati. Gitu. Itu bentuk autosugesti yang aku berikan pada diri sendiri. Dan syukurlah bahwa anjing ini kemudian berbalik dan pergi. Nah, aku kembali ke bivak dan kuceritakan pertemuan dengan anjing ini kepada kedua teman ini supaya mereka tahu bahwa kami mulai diikuti binatang. Ya, ada kekhawatiran di antara teman-teman ini, tapi pada prinsipnya kami masih optimis. Karena apa? Karena kami bertiga dan di situ pasti ada kayu, ada batu yang bisa dipakai untuk senjata. Kalau cuma menghadapi 1-2 ekor anjing, rasanya kami masih kuat. Nah, yang jadi persoalan itu justru ketika hasil belanja, hasilku mencari bahan-bahan untuk survival tadi untuk dimakan. Serangga itu nggak ada yang mau makan kecuali aku. Jadi prosedur untuk makan serangga kan kepala dihilangkan, sayap dihilangkan, kaki-kaki dihilangkan, dan kebetulan kami bisa menyalakan api pada saat itu. Kemudian aku panggang dan aku makan. Nggak usah pakai dirasakan. Jadi indra lidah ini harus diabaikan. Berarti pokoknya dikunyah, setelah cukup halus langsung ditelan, diminumi air sungai. Itu yang serangga. Kemudian umbi juga begitu. Umbi ini supaya meskipun umbi ini sudah aku cari yang tidak beracun, tetapi ini harus dimasak. Jadi kita panggang, itu juga nggak mau makan. Yang Iqbal mau itu hanya beberapa jenis daun, tapi kalau daunnya terlalu pahit dia juga nggak mau makan. Gagah sama sekali tidak. Karena apa? Begitu dia mencoba makan daun itu, dia muntah. Jadi dia belum mengalami adaptasi. Kalau kita memang harus berada di hutan dalam waktu yang cukup lama. Ya begitulah malam itu kami lewati dengan api unggun yang tidak bisa terlalu besar dan perut yang berisi serangga, umbi-umbian dan dedaunan.